A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ardha dhalulan wa amarna bi an namsiya 'alayha لبحث رزق منه لتناول الجنة من باب حسن الخاتمة وإن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منكم رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang majelis yang semoga Allah muliakan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah, kita diberikan kemudahan di tempat yang mulia ini untuk mengkaji agama kita, yang mana Allah akan berikan kemuliaan dengannya apabila kita melaksanakan semua syariat yang memang Allah perintahkan, atau mungkin yang menjauhkan yang semua Allah larang. Jamaah yang Allah muliakan, kudatangi panggilanmu ini, syukran naik. Kudatangi panggilanmu lebih kepada syariat, yang mana memang hukum asalnya ibadah itu adalah panggilan. Siapa orang yang terpanggil? Orang yang berilmu. Maka orang yang berilmu inilah yang punya cikal bakal keimanan. Karena kalau sudah bicara hukum, semua ayat mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman. Baru bicara hukum. Mau bicara salat, iman. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Iman. Kita mau bicara puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nyaris semuanya berkaitan dengan iman. Karena orang yang beriman ini orang yang terbebani dengan hukum. Pembebanan yang tidak menghancurkan yang dibebani, bahkan kebaikan yang bakal dia miliki. Cuma memang ada beberapa tingkatan orang yang bisa mendatangi panggilan Allah dengan benar. Gitu. Karena kan hukum asalnya kalau sudah kita bicara tingkatan, kita bicara adanya proses untuk bisa mendalami sebuah syariat yang Allah perintahkan. Orang yang terpanggil yang pertama adalah orang-orang yang dikatakan musyarratah. Al-musyarratah artinya orang yang mengikat perjanjian dengan
Allah. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Di alam ruh kita berjanji sama Allah ketika Allah bertanya kepada kita, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Saat itu semua ruh dan kita di dalamnya, ruh kita mengatakan kami bersaksi ya Allah. Maka di alam ruh itulah kita mengakui bahwa Allah itu Rabbul Alamin. Makanya kalau imam baca Al-Fatihah, orang yang kenal Allah, paham rububiyahnya, itu tidak akan pernah lagi punya kesempatan buat mikir yang lain. Karena yang udah-udah orang suka menisbatkan lupa biar ingat sholat gitu loh. Jadi sholat itu untuk mengingat sesuatu yang lupa, Ustaz. Masa? Iya, Ustaz. Aku tuh kalau lupa naruh kunci tadi, aku sholat tadi. Ingat di tengah sholat tadi. Itu nggak dibenarkan ya. Bukan terus barang hilang solusinya sholat, bukan. Walaupun memang banyak orang yang lupa ingat ketika sholat. Tapi sholat yang dimaksud di sini memang tumakninah yang dia dapat. Mengingat Allah dengan sholat, iyalah dari takbir Allahu Akbar sampai salam, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum. Nabi mengatakan tahrimuhu takbir wa tahliluhu salam. Sholat itu dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Jadi Nabi sudah bilang kalau kamu sholat mulai dengan takbir, akhiri dengan salam. Ada muqaddimahnya enggak, Ustaz? Muqaddimahnya ya takbir. Niat dalam hati kata Rasul. An-niyah huna yusiru ila sadri. Niat itu di sini. Takbir, Allahu Akbar. Enggak ada muqaddimah macam-macam dah. Ya kalau bicara mau sholat, mau bersedekah, mau berbuat baik, asal enggak mengikat sholat dengan itu boleh-boleh aja. Saya kalau kebiasaan kalau mau sholat ngerapin sorban tat, ya silakan. Cuma bukan jadi syarat atau rukun. Saya kalau mau sholat baca ta'awuz dulu tat, auzubillah, qul a'udzu dan lain sebagainya, ya silakan. Tapi kalau diikat harus begitu terus, maaf, gitu ya. Ini butuh dalil. Qul hatu burhanakum, berikan dalil. Orang yang mengikat diri dengan Allah dan dia membuat perjanjian adalah orang-orang yang tahu bahwa dirinya adalah makhluk, hamba Allah. Sehingga dia akan minta tolong sama Allah dengan cara mengikhlaskan ibadah yang dia lakukan. Itu kayak Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Surat Yusuf ayat 53. Beliau bilang, "Wa ma ubarri'u nafsi, innan nafsa la'amaratun bisu." Wa ma ubarri'u nafsi, innan nafsa la'amaratun bisu. Kata Yusuf alaihissalam, aku tidak pernah merasa bebas dari yang namanya kesalahan. Karena aku punya nafsu, innan nafsa la'amaratun bisu. Nafsu ini mengajak perbuatan maksiat dan dosa. Makanya dia minta tolong dengan ibadah, sholat. Allah perintahkan wasta'inu bisabri wassalah untuk orang Islam. Kamu pengen ditolong, ya boleh. Caranya apa? Dengan sabab yang diperintahkan. Mau ditolong, minta tolong. Caranya sabar dan sholat. Tapi kalau dia nggak ada ikatan dengan Allah, nggak bisa. Harus ada penghambaan dulu. Kamu kenapa minta ke Allah? Ya dia Tuhan saya, Rabbi wa Rabbukum, Ilahi wa ilahukum. Oh, apa buktinya? Aku bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Silakan. La ma'budu bihaqqin illallah. Baru kita bicara sholat. Nah nanti itu ada ujian. Karena ujian itu mendewasakan kita biasanya gitu. Kita jangan suka terkecoh, jangan merasa terzolimi oleh keadaan, jangan. Ya, bahwa yang namanya prasangka buruk sama Allah itu awal keburukan.
Inna ba'da zonni ismun. Setelah prasangka itu ada dosa. Ya. Yusuf pun merasakan itu. Inna nafsa la'amaratun bisu. Aku punya syahwat, punya nafsu yang selalu mengajak diriku berbuat dosa dan maksiat. Maka dia minta tolong. Ketika tergoda oleh Zulaikha, Allah tolong Yusuf. Innahu min ibadinal mukhlasin, kata Allah. Karena Yusuf itu hambaku yang ikhlas. Ya. Jadi sebenarnya kalau kita bertakwa, ikhlas, itu penyebab Allah tolong kita. Inna dzalika 'alallahi yasir. Karena kalau buat Allah tuh mudah, enggak ada yang sulit. Ya, buat Allah mudah. Kita enggak usah berprasangka, wah Ustaz, itu orang kayaknya enggak bakal diampuni sama Allah, Ustaz. Ah, sok tahu ente. Betul, Ustaz. Dosanya bejibun. Dosanya banyak. Udah enggak bakal diampunin. Emang kebetulan neraka juga butuh bahan bakar, Ustaz. Allah paling marah tuh. Kita kalau ngeliat orang berbuat salah, kita bilang enggak bakal diampunin, jangan. Kata Allah apa? Man dzalladzi yata'alla alayya alla yaghfir li fulan fa inni qad ghafartu lahu akhbattu amalak. Siapa yang nyangka aku ndak ampunkan si fulan, kata Allah. Ampunanku lebih besar ketimbang maksiat yang dia lakukan. Ketika kau berkata seperti itu, ku ampunkan dia, ku musnahkan semua kebaikanmu, kata Allah. Jangan suka jadi hakim buat agama orang. Ya. Naik ojek online, lewat perumahan di rumah dia, lewat rumah gedong, nanya si ojek online ini, rumah siapa nih om? Koruptor tuh, pelaku dosa dan maksiat tuh. Aduh, kelihatannya aja rumah gede hasil korupsi, habis diomongin tuh orang. Itu yang begini mah matinya dibakar. Antum ngomong begitu, antum jamin nggak di balik dinding rumah tersebut dia lagi menangis minta maaf sama Allah? Jangan jadi hakim buat agama orang, jangan. Ya, makanya kita harus husnuzon sama Allah. Karena mungkin dia berbuat itu karena dia nggak tahu. Nggak ada orang yang nggak tahu dihukum. Orang nggak tahu ya dikasih. Orang nggak tahu nggak ada hukuman, kasih tahu, begitu. Ya, suruh ikat perjanjian dengan Allah supaya dia tahu bahwa kalau sudah terikat dia adalah hamba Allah, Allah akan berikan kemudahan. Levelnya ada. Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat dan seterusnya. Ya, ada tahapan, dia Islam, dia iman, dia patuh, dia benar, terus ada ikatan. Makin kuat ikatan seorang hamba dengan Tuhannya, makin banyak ujian yang bakal dia rasa. Karena memang cara Allah mendewasakan manusia dengan ujian. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah kalau uji, Allah sayang sama orang, Allah uji. Jangan takut sama ujian, emang hidup ini ujian. Jangan suka merasa aman, jangan identikan ujian sama kesulitan. Senang bukan ujian. Kalau cerita kayak yang bener. Dulu waktu saya masih diuji sama Allah. Sekarang udah nggak diuji. Rebah. Takbir 4 kali. Mayit ini orang. Orang sih pasti diuji, apalagi masih hidup, ya kan? Ujian mah nggak bakal putus. Tuh. Kita kan mau datangi panggilan Allah, betul? Mengeluh, susah banget denger azan kan bukan kagak, cuman mata lengket banget. Apalagi yang namanya subuh, nge-gym rutin, member banyak. Cuma badan kuat, mata lengket bener boni yang kanan ini 60 yang kiri 55 agak ringanan dikit. Bentuk badannya, duduk juga susah, orang suspek.
Nunjuk juga udah nggak bisa lurus, ada sayapnya sih. Pengajian di mana? Sono. Situ kali, sono. Itu rame-rame, iya ngaji, situ dong, sono. Kenapa? Ada sayap, susah begitu. Fisiknya bagus, kuat orang. Ngangkat barbel 60 kilo, kanan kiri 55. Ini kelopak nggak sekilo, susah. Subuh sampai beda-beda waktu, Masya Allah. Kalau yang lain sih jamnya tepatan, subuh beda-beda. Ini Citragen masih masuk Cibubur ya. Cibubur subuh jam berapa sih? Jam berapa? 4:23, ada yang 4:30, ada yang 5:22, ada yang setengah 7 juga Pak. Ada yang barengkang roti lewat ada. Innalillah. Tuh. Ya, ajan kita mah kita, Ustaz. Katanya orang beriman kalau dibacakan Quran wazilat qulubuhum. Ya, hatinya bergetar. Ini imam baca panjangan dikit bukan bergetar malah gendek, betul. Harusnya kan bergetar. Imamnya juga sih ya. Harusnya kan memang imam kan ada kita tadi tuh, Masya Allah imam kita bagus banget ini. Ada makmum dulu tuh. Stawa tadilu sufufakum fa inna tasbiyatas sufuf baina iqamatis shalah. Sofnya dirapatkan, diluruskan, lurus rapatnya sof, kesempurnaan dalam sholat. Tuh imam jeli tuh. Itu sunnah muakkad. Enggak batal kalau enggak, tapi sayang kalau enggak berarti ya. Itu fungsinya ngelihat kondisi makmum. Hikmah di balik itu selain merafikan, lihat makmum. Ada 4 para manula, 5 anak kecil, 12 orang baru tobat. Jadi ntar kalau ngimamin nggak bikin fitnah gitu. Banyakan yang baru tobat, jangan dibikin kapok. Ini banyak orang pada dibikin kapok. Sholat baca semau-maunya, ngetes hafalan. Kelihatannya khusyuk, padahal nangis makmum belakang itu. Waladhdallin. Amin. Bismillah. Yasin. Ya kalau orang baru tobat ngambil nafas gitu. Ya Allah. Ya Allah doang yang batal, yang di pojok tuh. Berhenti di mana ya ayatnya. Ada lagi yang ikut batalnya nggak demen sama imam. Besok sholat lagi, sholat dia di sana di Citragen nggak ada. Itu imam bikin kapok. Jadi ya harus berilmu gitu ya, harus berilmu. Ya harus tahu bahwa manusia ini punya tahapan. Ya, Nabi sudah bilang Iqra ma tayassara minal Quran, baca yang paling gampang dari Quran. Yang gampang buat kita, gampang buat orang. Tumanina bisa kita dapat. Harusnya sholat itu tanha anil faksa wal munkar. Si pelaku enggan berbuat keji dan munkar setelah sholat, harusnya. Makanya kalau sampai enggak ngaruh nih sholat, jangan dibiarkan. Coba ikatan kamu dengan Allah seperti apa coba? Jangan-jangan kamu cuma menggugurkan kewajiban sholat, tapi hikmah di balik sholat kamu nggak lakukan. Wudhu nggak diperbagus, rukunnya nggak paham, tumakninah pun begitu. Bahkan sampai ada yang salah paham bahwa sholat itu mendatangkan kesabaran. Padahal dalilnya bukan sholat yang bikin sabar, sabar yang menyempurnakan sholat. Wasta'inu bis-sabri sholat. Minta tolong dengan sabar dan sholat. Suruh sabar dulu baru sholat. Kalau yang nggak paham enggak, melihat orang emosi makanya sholat, ya nggak bisa begitu. Kebagian imam baca panjang tadi tambah jadi urusannya. Aduh, udah kelewatan tuh orang nyuruh sholat malah lama banget tadi. gerutu ya. Terus nggak ada beres itu. Makanya orang suruh sabar baru sholat. Nah bicara sabar bicara iman. Di Quran semua omongan sabar mukaddimahnya iman.
Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabbitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Bicara sabar, bicara iman. Hei orang yang beriman, sabarlah kamu, kuatkan sabarmu, menjaga di perbatasan. Enggak main-main loh. Tapi kan itu muqayyad. Muqayyad itu terikat, ada ikatan yang kuat antara hamba dengan Tuhannya. Itu tingkatan yang pertama, namanya musyaratah. Tingkatan yang kedua namanya al-muraqabah. Ini kita pengen mendatangi panggilan Allah nih. Ku datangi panggilanmu ya Allah. Gitu ya. Azan berkumandang, masjid dekat, berbuat baik gampang, masih susah. Gimana Ustaz, saya pengen nih mendatangi panggilan Allah. Kita belajar. Level yang kedua namanya muqarrabah. Apa? Muraqabah. Al-muraqabah. Muraqabah lebih kepada, yakni berkait dengan Al-Baqarah ayat 235. Ya, kalau muraqabah itu artinya selalu mengawasi diri. Diawasi dirinya dengan cara-cara yang memang disyariatkan. Surat Al-Baqarah ayat 235. Wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharu. Wa'lamu, ketahuilah dengan ilmu, berilmulah kamu. Kalau kamu tidak berilmu, susah nih ngomongnya. Dengan ilmu kamu tahu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharuhu. Allah tahu semua yang ada di dalam hatimu. Fahdharuhu, maka takutlah kepada Allah. Ini muraqabah nih. Ya, ini menyadarkan diri untuk sadar bahwa Allah tahu yang kau perbuat. Allah tahu yang kau perbuat. Ada merasa terawasi sama Allah. Ini yang dibilang level ihsan. Anta budallah ka'annaka tara fa in lam takun tara walakin Allah yarak. Kau beribadah seakan-akan kau melihat Allah. Kalaupun kau tak melihat Allah, kau yakin Allah melihat dirimu. Ada muraqabah, diawasi diri. Dia tahu ayat yang mengatakan wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharu. Dia tahu ini ayat. Dengan ilmu saya tahu bahwa Allah tahu dalam diri saya. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah tahu mata yang berkhianat, Allah tahu hati yang berkata. Jangan suka merasa aman, pun jangan suka merasa sedih. Kalau kita berbuat baik orang nggak ada yang tahu, nggak usah khawatir. Jangan paksa orang tahu, nggak ada manfaatnya, ngapain? Jangan karbit itu buah supaya matang. Lain rasanya dengan matang pohon, beda. Sama dengan diri kita juga begitu. Ibadah nggak perlu orang tahu, kecuali yang wajib. Ya, mau nggak mau orang tahu. Niat kita kan karena Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Hanya untuk Allah. Kalau sudah bicara hanya untuk Allah, harusnya dia termuliakan. Tidak ada kecuali hanya untuk Allah. Nah, makanya diawasi diri. Gimana saya mau aman berbuat dosa sementara Allah Maha menyaksikan? Gimana bisa merasakan aman dalam kemaksiatan? Amintum man fis sama ayursil alaikum hasiban fasata'lamuna kaifa nadhir. Kamu merasa aman dengan Allah yang di langit. Mungkin Allah akan melemparkan kamu dengan batu-batu dari atas langit, iya. Nah, sekarang dibikin kita nih supaya nggak yakin Allah di langit. Padahal kalau kita sadar Allah di langit, kita nggak merasa aman. Terjemahan wa huwa ma'akum aina ma kuntum itu bukan berarti wujud Allah dekat denganmu. Ilmunya Allah enggak membatalkan ayat Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Ar-Rahman beristiwa di atas arsy, enggak.
Ayat itu enggak batal, Allah yang bilang. Allah beristiwa di atas arsy. Nabi Isra Mi'raj ke Sidratul Muntaha, langit yang ketujuh. Ketemu siapa? Allah. Di mana Allah? Di langit. Selesai. Kalaupun bahasa ayat lain yang mengatakan wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dia bersama kalian dimanapun kalian berada, itu ilmunya Allah, bukan wujudnya. Kayak kita kalau lagi ngobrol berdua sama bini, backgroundnya rembulan purnama, disautin sama pasangan kita, bang, rembulan selalu bersama kita bang. Iya bang. Bukan berarti rembulan dekat sama kita, bukan. Emang kondisinya rembulan seperti itu. Seakan-akan bersama kita, padahal wujud rembulan itu memang jadi background kita. Tapi kan antara kita dengan rembulan jauh, apalagi kita dengan Allah dalam bentuk physically, udah gak nyambung. Karena Allah yang mengatakan dia di langit, cukup kita yakini sudah. Karena banyak ayat tentang itu. A'amintum man fis sama' ayursila alaikum hasiban fasata'lamuna kaifa nadhir. Apa kalian merasa aman dengan Allah yang di langit, yang bisa menibankan kalian dengan batu-batuan? Kalau kita yakin sudah beriman, kalau yakin kita sudah beriman, kita akan tahu sekali banyak sekali kemuliaan yang memang dijanjikan dalam Quran. Cuma yang mau bilang apa? Makanya muraqabah itu penting loh. Merasa diawasi. Ya selain memang kita yakin Allah di langit, kita juga harus yakin bahwa namanya malaikat ini ngikut. Inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Ini harus yakin. Ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak keluar dari lisan ini kata yang teruntai, ucapan yang dibentuk dan dilontarkan berbentuk suara, kecuali dua malaikat menjadi saksi. Raqibun atid. Ya kalau udah sampai gini mah tahu Ustaz, cuma suka lupa manusia. Makanya kalau pengen merasa diawasi terus, berteman sama orang soleh. Berteman sama orang soleh. Berteman itu dalam artian warnai dirimu dengan orang soleh. Jangan berteman mentang-mentang bos, tajir. Orang soleh dikumpulin, dibiayain. Udah pokoknya kalian kumpul dah, belajar di sini. Makanan, fasilitas urusan saya. Tapi dianya di depan merokok sambil ngopi. Ini bahaya ini. Komentator yang begini. Ngomongin kebaikan, cumanya dia nggak berbuat baik. Hati-hati. Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Dosa yang paling besar. Kalau kita berkata sesuatu padahal kita nggak melakukan, hati-hati loh. Kita yang berhajat dengan hukum, bukan hukum yang butuh kita. Ya. Yuridullahu bikumul yusra itu karena hukum. Wala yuridullahu bikumul usra. Allah nggak pengen yang sulit dengan melanggar hukum, nggak pengen. Makanya muraqabah itu penting banget, masya Allah. Iya. Yang ketiga, yakni level yang ketiga buat orang yang ingin mendatangi panggilan Allah, dia itu harus mujahadah. Apa? Mujahadah artinya bersungguh-sungguh. Di surat Al-Ankabut ayat 69 Allah berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Walladzina jahadu fina, orang yang jahadu fina, yang bersungguh-sungguh di jalan kami, lanahdiyannahum subulana. Kata Allah, kesungguhannya mendatangkan hidayah. Lanahdiyannahum subulana. Orang yang bersungguh-sungguh fina
di jalan kami, kata Allah. Artinya apa? Tahu Allah baik, cuma nerima yang baik. Tahu walikulin ja'alna sir'atan wa minhajan. Tahu tiap rasul diutus membawa syariat. Tahu wajahadu fina, dia bersungguh-sungguh dengan itu. Lam taukidnya dan nun taukidnya itu lanahdiyannahum subulana. Kalau dia bisa seperti itu, lanahdiyannahum subulana, kan kudatangkan hidayah pada jalan-jalan kami. Kebenaran mudah buat dia. Kenapa? Hidayah mendatanginya. Hidayah mendatanginya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Kenapa? Allah bersama orang yang berbuat ihsan. Jahadu finanya ihsan. Ada enggak ada orang, tahu tidak tahu orang tentang ibadah kita, tetap kita berbuat baik. Inilah orang yang dikatakan wa innallaha lama'al muhsinin. Allah bersama orang yang ihsan begini nih. Karena istiqomah, ada enggak ada Allah berbuat baik. Ta'budallah ka'annaka tarah fa in lam takun tarah walakin Allah yara. Kau beribadah seakan-akan kau melihat Allah. Kalaupun kau tak melihat Allah, kau yakin Allah melihat dirimu. Efek ibadahnya jelas. Salat berbekas, zakat berbekas, umroh, haji, Ramadan semua berbekas sama dia. Karena setiap ibadah kan punya bekas ya. Syahadat, salat, tanha anil faksa wal munkar, zakat, mana qasad shadaqatu mimmalin, dan jadi miskin, bahkan jadi kaya, ma'anfaqtu min syai'in fa huwa yukhlifu. Ini masjid dibangun, banyak yang bantu, donatur, betul? Enggak jadi miskin itu donatur. Ya. Kita jangan mau kalah, boleh ngiri. Oh, kalau dia bisa kenapa saya enggak? Ini lahannya Masya Allah ini. Bisa jadi tempat wisata syar'i ini. Masjidnya enak, halaman luas, ada danau. Waduh, kalau saya tinggal di sini betul-betul ya. Ini kita galang dana, kita bikin tempat bermain syar'i di sini. Di mana kajian, anak di-manage sama ustaz. Jadi enggak ikut kajian kan berisik. Ya. Ya cuman kesian juga emaknya kalau anak taruh di depan kan. Berarti kita mesti pikirin nih, kalau kita kajian nih, anak bermain. Karena saya bikin di Bogor begitu. Saya nggak larang yang mau bawa anak silakan. Cuma kalau bakal tuh anak ganggu belajar, anak nggak dosa, bapak ibunya yang dosa. Nggak main-main tuh. Oh yuk kita patungan nih gimana caranya kita bikin pendidikan anak di outdoor, flying outdoor gitu loh. Ada ustadz yang manage. Masya Allah, ayo. Jangan cuma target punya anak banyak, pendidikannya bingung. Ya punya anak banyak juga madrasahnya kan harus berilmu, fasilitas harus cukup kan. Iya. Ada usaha lah. Nah itu ada kesungguhan tuh. Allah sudah bilang, ya kita boleh ngiri di dua tempat. Ngelihat orang sedekah dengan hartanya dan dia kaya boleh iri. Orang berilmu menyampaikan ilmunya boleh kita iri, dua tuh kita boleh. Kalau dia bisa kenapa saya enggak? Boleh. Itu jahadu fina. Bersungguh-sungguh. Allah janji kalau namanya syariat walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, tapi wa inallaha ma'as muhsinin. Allah bersama orang yang berbuat ihsan. Ibadahnya bukan sebuah target dunia. Dia beribadah nggak perlu orang tahu, karena dia tahu berbuat ihsan itu manfaat buat dirinya. Makin ihsan ibadah yang dia lakukan, makin terasa gampang yang dia lakukan. Kayak begitu yang dia pegang. Surah Ali Imran ayat 200. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wassabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Orang yang beriman akan dipertontonkan kesungguhannya ketika dia diuji. Maka orang yang diuji identik sama sabar. Dan sabar identik sama orang yang susah. Makanya kalau orang beriman diuji dengan susah, dia bisa sabar.
Dulu waktu kaya dia gemar bersedekah, ketika sekarang dia susah Allah dekat dengan dia. Nabi yang mengatakan, taqarrub ilallah firraha ya'rifka fi syiddah. Dekatkan dirimu kepada Allah ketika engkau bahagia, senang. Ketika susah nanti Allah akan dekat denganmu dengan sendirinya. Ini orang kelihatan dia bersungguh-sungguh. Diuji sama Allah dengan kesulitan, dia bersabar. Dia tahu sabar itu solusi, bukan merubah ujian. Dengan sabar mudah-mudahan ujian bisa hilang. Enggak. Yang menghilangkan ujian itu Allah. Sabar itu bisa mengambil hikmah di balik ujian. Karena yang namanya orang hidup pasti diuji. Makanya bahasanya ya ayyuhalladzina amanu isbiru. Perintah, sabarlah kamu. Wasabiru, berusahalah untuk sabar. Wasabiru, kuatkan sabarmu. Warabitu, rabitu, ya ini orang yang menjaga di perbatasan. Tetap bersiagalah di perbatasan negerimu. Maksudnya apa? Sabar orang yang di perbatasan itu berat. Ya berat banget. Ya kamu tuh belajar dari mereka tuh sabarnya tuh. Jauh dari keluarga, menjaga negeri, yang manajemennya ini macam-macam di dalamnya, betul. Yang korupsi, yang berbuat zolim, masya Allah. Kita mau ngejagain siapa? Jadi kayak orang ngejagain hotel tempat maksiat, mirip. Oh siap siaga, orang datang ditanya kenapa? Karena kalau sembarangan takut mengganggu orang bermaksiat gitu. Iya, udah jelas-jelas maksiat. Aman dari orang, emang aman dari Allah. Allah tibanin batu dari atas tuh. Orang gak ganggu dari luar ke dalam, Allah di atasnya akan merusak semuanya. Suruh sabar, kuatkan sabarmu. Wattaqullah la'allakum tuflihun. Bertakwalah kamu kepada Allah, la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Ternyata keuntungan yang kalian dapat dengan takwa kepada Allah. Dan orang yang beriman yang diuji akan mewujudkan takwa dalam hidupnya. Orang kalau sudah bertakwa, yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dengan sendirinya tuh. Udah bertakwa, Quran berfungsi. Bertakwa, kemudahan bakal dia dapat. Oh, macam keuntungan. Ini fungsinya kita mujahadah. Yang keempat, yakni tingkatan taslim. Agar mudah untuk mendatangi panggilanmu ya Allah, tolong kitanya taslim. Taslim artinya berserah diri. Taslim artinya berserah diri. Surat An-Nisa ayat 65. Surat An-Nisa ayat 65. Allah berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima sajar bainahum. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Ada di Quran surat An-Nisa ayat 65. Allah berfirman, sumpah Allah demi dirinya sendiri, fala wa rabbika ya Muhammad, demi Rabb yang menciptakan kamu, demi Rabb kamu wahai Muhammad, la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima sajar bainahum. Mereka la yu'minun, tidak dikatakan beriman, hatta yuhakkimuka fima sajar bainahum, sampai engkau dijadikan hakim, hukum di antara mereka. Makanya orang mengaku beriman cuma anti sunnah, maaf. Ya, Allah yang bilang sendiri, hatta yuhakkimuka fima sajar bainahum, sampai engkau dijadikan hakim hukum. Sekarang Muhammad sudah tidak ada, tapi hadisnya ada, betul? Hadis itu wahyu sampai kiamat. Kalau hadisnya bilang la yasrabanna ahadukum qaiman, jangan minum sambil diri, apalagi makan, standing party jangan didatengin, kan begitu.
Sampai kapan? Sampai kiamat. Ini nabi kita bedanya sama nabi orang-orang dulu apa? Dulu nabi per kaum diutusnya. Nabi kita rahmatan lil. Jadi kalau kita udah tahu nabi memerintahkan, nabi melarang, kita nggak nurut, kita nggak menjauhi, nah iman kita dipertanyakan. La yu'minun. Enggak. Mereka enggak sempurna iman itu Muhammad. Bahkan dikatakan tidak beriman. Sampai kapan? Hatta yuhaqqimuka fi ma sajar bainahum, sampai engkau dijadikan hukum di antara mereka. Bahkan dikatakan summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima, sampai dikatakan tidak ditemukan keraguan-raguan dalam dada mereka. Mimma qadaita wa yusallimu taslima. Enggak ragu. Kalau Nabi sudah bilang A, B. Enggak ragu. Sunnah Rasul ini istiqomah dia. Waqsus sawarib wa fulliha. Iqsas jahi. Gunting tuh kumis kamu gunting. Waqsus sawarib wa fulliha. Biarkan janggutmu. Miqsas, waqsus, bukan dikerik. Waqsus, digunting. Ada khilaf nanti masalah kerik dan gunting. Tapi kita kalau mencontoh sahabat Umar Ibn Khattab itu, kalau emosi dia meniup kumisnya. Kalau nggak ada apa yang ditiup, betul ya? Berarti waqsus. Ya, jadi perlu kita lebih mendalam lagi gitu loh ya. Tapi ya nggak apa-apa, itu khilaf kok. Antum kering juga nggak ada masalah loh, wong khilaf. Cuma kalau mau tamam kita belajar. Oh iya ya. Sama dengan penampilan. Antum jangan bilang kalau ikhwan sunnah itu pakai celana pangsi. Kalau yang pakai blue jeans, pakai kanvas, apalagi yang kayak getuk lindri itu, apa namanya? Udurai, ya. Yang tinggal di aur kelapa doang tuh atasnya. Potong deh. Wah, laisa minna, bukan dari golongan kami. Coba buka Syiar Alam An-Nubal Imam Az-Zahabi, atau buka sirahnya Nabi dan asar para sahabat, di banyak kitab lah. Bajunya Abu Bakar sama bajunya Umar tuh nggak sama modelnya. Bajunya Umar sama bajunya Utsman lebih nggak sama lagi. Utsman kaya, Umar tambelan bajunya. Apalagi bajunya Ali, baju perang, lebih nggak sama lagi. Yang lebih unik bajunya Khalid bin Walid, Panglima Romawi, tergiur ngelihat pakaian Khalid bin Walid. Karena nggak ada seragam dari zaman Rasul. Ya, karena kita nggak berilmu, kita paksa membentuk sebuah karakter. Kalau kita sekolah sih boleh, putih merah, putih hijau, putih biru boleh. Kalau nggak ada hukum. Yang penting buat laki-laki, kullu izarin tahta qadamain anarohakubi. Terserah celananya mau apa. Mau 501, mau 105, mau seri, boleh aja, nggak apa-apa gitu. Apa aja. Yang penting semua kain di bawah mata kaki neraka lebih berhak. Begitu bahasanya. Jangan. Perempuan juga begitu. Nggak harus hitam, pakaian hitam. Siapa takut? Nggak usah begitu ya. Karena baju perempuan kan yang nggak boleh putih. Buka di bab libas Riyadhus Shalihin. Ya, tentang masalah pakaian putih. Kenapa? Karena memancing, bukan menolak. Perempuan tuh bebas suaranya apa aja, yang penting menolak, bukan menarik. Itu syariat. Jangan dikup, jangan dikhususkan. Nanti ada bahasan lebih nantinya. Masya Allah. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima sajar bainahum summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Iya. Kalau perlu sampai-sampai enggak ditemukan keraguan-raguan dalam diri-diri mereka sama sekali ketika menjalani hukum. Wa yusallimu taslima, mereka berserah diri, mereka tunduk patuh. Pokoknya saya mau orang Islam, Tat. Saya enggak pernah tahu karena saya bukan anak pesantren. Tapi buat saya, kalau ilmiah,
dalilnya sampai ini loh firman Allah, ini loh sabda Rasul, dan sahabat pun menyimpulkan buat saya seperti ayat yang mengatakan wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak ada pilihan lain buat orang beriman, mau laki mau perempuan. Kalau Allah telah tentukan hukum kecuali mengatakan sami'na wa ata'na. Iya, kenapa? Karena memang dalilnya begitu. Man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyinahu hayatan thayyibah. Begitu kan ayatnya? Man amila sholihan, barang siapa beramal soleh min dzakarin aw unsa. Zakar apa? Laki-laki, unsa perempuan. Allah ciptakan tuh dua, laki dan perempuan. Adam dan Hawa. Bukan Adam dan Acoy. Gitu ya. Makanya LGBT subuh bertobat deh. Ya. Allah enggak ciptain laki sama laki, perempuan sama enggak. Laki dan perempuan. Siapa yang bisa beramal soleh? Min dzakarin aw unsa. Yang bisa beramal soleh laki-laki atau, berarti kalau enggak laki enggak perempuan enggak bisa beramal soleh. Laki-laki yang mana? Yang balik, yang udah demen perempuan. Perempuan yang mana? Balighah, yang udah demen laki-laki. Berlaku hukum. Ini orang sudah sempurna usianya. Makanya menyempurnakan itu penting loh dalam hal ini. Ini kan lagi, negeri kita kan lagi kena penyakit nih, LGBT nih. Waduh, ini belum dicek aja Cibubur berapa orang. Bogor udah dikira-kira 2.650 orang LGBT di Bogor. Pemerintah tahu, kita suruh pahamilah dia, karena di apa nih orang pahami dari mana? Suruh tobat, pahamin lagi. Allah ciptain lah perempuan, bukan laki sama laki, malah didukung. Kesian nih orang sakit, suruh berobat, betul? Suruh diruqyah. Itu sudah nggak ada jin di badannya itu. Atau mungkin makanan yang nggak dikontrol. Karena orang sekarang kan ya Allah pada malas masak. Ya, akhirnya kita jajan di luar, kita nggak pernah tahu dagingnya. Ini yang masak bukan orang soleh, kita nggak paham. Kebukti ajan mah ngaduk terus. Itu ya. Antum jangan percaya diri. Akar modal bismillah beres. Iya ente nggak dosa. Tapi kan babi nggak berubah sapi pakai bismillah. Hati-hati. Tuh donor darah tuh. Saya lagi gonggong ini di mana-mana nih. Kita donor darah siapa itu yang masuk? Yo, dari masjid ini kita getarkan Cibubur kalau perlu gitu. Gimana caranya kita punya PMI Syar'i ini? Bank aja bisa Syar'i. Gimana ilmu mau dapat kalau di kantong kita bank konvensional? Nggak bakal masuk tuh ilmu sampai kapan juga. Yang ada talbis. Sama dengan daging-daging yang haram masuk. Ana sih nggak makan babi. Darah siapa itu yang masuk badan? Yang ente beli kemana di PMI? Harus tahu. Inna syaitan yajri min ibni Adam majrad dam. Dan setan itu jalan di badan anak Adam melalui aliran darah. Pantesan susah banget bener. Ajan denger. Masjid deket cuma ya Allah. Hati-hati. Padahal kita kalau mendidik anak kita jadi anak yang jelas laki atau perempuan, masjid patokannya tuh. Pak, kita nggak tahu nih anak kita 10 tahun ke depan LGBT atau bukan. Tapi dari sekarang didik. Kalau dia anak laki wajib ke masjid, bawa Pak. Karena laki-laki sholat di masjid, perempuan di rumah. Saya suka bilang dengan bahasa yang gampang Pak. Kalau laki di masjid, laki yang soleh. Laki di rumah, laki solehah. Ya, ibu bilang sama bapak begitu, Pak, kami pengen pemimpin rumah tangga yang soleh, bukan solehah. Bilang gitu Bu. Mulai sekarang Pak, tolong di masjid Pak, supaya soleh bukan solehah Pak. Bapak sholat di rumah nggak sah, nggak ada yang bilang nggak boleh. Cuma karakter sholat yang kita lakukan ini nggak berbentuk di badan kita nanti. Karena kalau sudah perintah tuh efeknya bagus. Ya, menjauhi larangan tuh efeknya bagus. Melaksanakan perintah tuh efeknya bagus.
Anak-anak kita kalau memang pengen betul-betul jadi laki, didik dia jadi laki. Perhatikan, berikan nama yang bagus, makanan yang halal, besarkan dengan cara yang syar'i, didik dia ke masjid, bikin hatinya terikat dengan masjid. Qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Lelaki yang bakal lo lindungi ketika tak ada perlindungan nanti di akhirat. Hatinya terikat dengan masjid. Caranya bagaimana? Masjid jangan cuma buat sholat, kajian gini boleh nih. Ada stand up dakwah, daripada stand up komedi. Yang ada dicemooh, kita mana anak kafir ini. Ya. Stand up komedi kok untuk menghina Islam, jelas aja dia Islam sehingga dia lebih terkenal. Apa ini orang si Joshua? Masya Allah. Dia mau perang lawan orang Islam kali ya. Ya makin dikucilkan Islam ini kalau begini. Yuk anak muda kita bikin stand up dakwah. Bikin perkumpulan-perkumpulan di mana tongkrongan ada ustadz yang asik ngomong agama di situ. Ngomong agama di mana aja bisa. Tanya teman-teman muslim biker Indonesia. Bikers pun bisa belajar agama dimanapun. Masuk. Asal ada aturan mainnya nanti gitu loh. Maksudnya apa? Supaya pagi dapat broadcast, siang, malam terbimbing dengan hal-hal yang positif kita. Dibimbing jangan gampang mencaci maki pemerintah, menghina, menghujat, apalagi merasa boleh pasang bom bunuh diri. Waduh, kita kalau kurang-kurang belajar bahaya sekali. Ya, yang ada akhirnya ujungnya sebuah keburukan. Agama enggak mendatangkan keburukan, agama akan menjanjikan kebaikan. Suruh taslim. Gimana caranya? Baca An-Nisa ayat 65 tadi. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma sajar bainahum. Summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Baru kemudian yang kelima. Yang kelima itu ar-ridha. Ridha ini memiliki tingkatan. Ada beberapa bagian. Ini kalau sudah betul semuanya, nanti mendatangi panggilan Allah tuh mudah sekali, enggak sulit. Tapi kalau belum sampai, muskilah, yang ada kesulitan yang bakal kita rasa. Ridho yang dimaksud di sini yang pertama, ridho kepada Allah sebagai Rabb. Raditu billahi Rabb. Iyalah dia enggak mendatangi panggilan Allah karena dia enggak tahu kalau azan itu bukan panggilan muazin, panggilan Allah. Setelah dia tahu panggilan Allah, dia akan datangi. Makanya dia perlu dijelaskan tentang raditu billahi Rabb tadi. Ridho kepada Allah sebagai Rabb. Paham rububiyah. Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang kasih rizki, harus paham itu. Ridho, iya ya, saya sih rela aja dah. Mungkin memang ini yang terbaik. Karena kalau punya mau sih saya pengennya begitu. Cuma kalau saya begitu ya wallahu a'lam bishawab. Kalau maunya saya sih pengennya ini hidup nih begini-begini. Cuma kan takdir Allah yang punya. Udahlah, mungkin ini yang terbaik. Belajar rela dengan apa yang Allah berikan. Hidup ini ujian. Pengen punya anak yang pinter. Kita orang pinter kawin sama orang pinter. Pengen punya anak jenius, lahir slow learner. Nggak paham-paham diajak ngomong. Nak, tolong ambilkan sandal bapak. Iya pak, sandal orang ini bawa. Nggak paham. Selalu ada kurangnya saja. Sehingga anak tumbuh nggak akur sama orang tua. Anak bingung nggak akurnya di mana. Sering kayak begitu. Saya bingung sama bapak saya. Saya nakal, diomelin. Sekarang saya rajin sholat, dimaki-maki. Loh kok bisa dimaki-maki? Nggak tahu Ustaz. Saya pulang sholat rapi tat, pakai sarung, pakai koko, pakai kopiah. Assalamualaikum Pak. Diem aja tat. Kan saya udah sholat, dulu saya udah sholat dia ngomel. Saya mau bingung sama orang tua. Tar dulu, pasti ada sebabnya. Kenapa Pak ngomel sama dia Pak? Ini anak emang kelewatan, bandel salah, baik salah nih. Kenapa Pak? Kan dia sudah sholat di masjid. Ya saya tahu, saya paham. Sarung saya dipakai. Begitu katanya gitu. Jadi dia gak bisa ke masjid. Ada aja salahnya tuh. Gak sempurna. Makanya ya, harus betul. Caranya itu betul. Jadi gak ketemu cacat. Ya manusia sih pasti ada kurangnya ya. Cuma kalau menurut kita bisa atur Allah ya gak akan pernah bisa sampai kapan juga.
Tapi jalani aja, takdir jalanin. Mudah-mudahan apapun yang Allah beri ini membuat kita makin dekat sama Allah. Karena kita kan kadang-kadang suka komplain begitu kan. Aduh Ustaz ya Allah, saya punya anak dia tat istighfar mulu tat. Bagus berarti ini anak. Jangan suruh kemana-mana dah kalau begitu. Kalau dia pergi ke pondok udah gak istighfar lagi kan. Dia masukin ke pondok. Alhamdulillah Ustaz, anak udah di pondok Ustaz. Udah 6 bulan dah baru pulang. Ini 6 bulan saya gak pernah istighfar Ustaz. Salah kan? Oh iya ya. Ustaz, kalau gitu saya mau ke pondok, mau ngapain? Mau istighfar depan anak gitu ya. Ini hidup ujian. Jangan terkecoh sama ujian. Warnai jangan diwarnai. Orang Islam seperti itu. Ya. Kul aghairallahi abghi rabban wa huwa rabbu kulli syai'. Surat Al-An'am ayat 164 Allah berfirman, "Qul aghairallahi abghi rabban wa huwa rabbu kulli syai'." Wa huwa rabbu kulli syai'. Katakan ya Muhammad, katakan, aghairallahi abghi rabban, apakah aku akan mencari Rabb selain Allah? Wa huwa rabbu kulli syai', padahal Allah adalah Rabb segala sesuatu. Katakan ya Muhammad. Rela dulu, rela. Aku sih yakin sudah, kalau rububiyahnya paham, maka dia husnuzon sama Allah. Dia manusia kok, tercipta untuk beradaptasi bukan berevolusi. Cuma Darwin si bodoh itu betul-betul ya. Dia yang mengatakan manusia ini berevolusi dari monyet katanya. Itu di Sangiran tuh Solo tuh ditemukan katanya tengkoraknya orang apa manusia purba. Saya sama kru Al-Azibi kemarin bikin syutingan tuh di Sangiran tuh. Ngelihat peta perjalanan manusia kerak, manusia monyet tuh. Dari mulai Amerika sampai ke Jerman, turun ke Asia, langsung ke Sangiran. Arab dilewatin. Nggak berani ngomong Arab itu percaya begituan. Karena orang Arab yakin ada Islam. Kita dari Adam bukan dari monyet, betul? Heran. Maksain diri pengen dibilang turunan monyet. Masya Allah. Udah, sekarang gini aja dah, kita bawa sampel 52 jenis monyet. Pak, ini turunan yang mana Pak Saudara? Nggak ada yang mengaku sebenarnya. Manusia nggak berevolusi, binatang berevolusi. Karena nggak punya akal, manusia beradaptasi. Anda beli kambing dari Kerawang, bawa ke Garut atau ke daerah Puncak Bogor, ternak. Anak beranak itu bulunya lebih tebal ketimbang induknya. Kenapa? Karena berevolusi. Kerawang panas, Puncak Garut dingin, kan begitu. Tapi orang Kerawangnya enggak berbulu, pindah ke sono Garut enggak jadi berbulu, kan itu ya. Yang ada dia beli jaket Garut, betul ya? Namanya adaptasi, bukan evolusi. Ini orang suka, Masya Allah. Ya, hati-hati ya. Kita suka salah paham tuh nanti tuh. Jangan rubah. Harus yakin bahwa manusia ini bisa beradaptasi dimanapun dia berada. Kalau betul caranya. Di daerah yang paling dingin di kutub utara, gurun Gobi yang paling panas, Paris Dakar yang membentang luas, manusia bisa tinggal. Saya pernah tuh ke yang arah Darwin, dari Sydney pakai mobil sampai ke Lightning Ridge itu, tempat jual batu opal, penambangan opal. Itu panasnya subhanallah. Kita lagi nawar-nawar sama bule itu masalah batu opal, burung jatuh dari kabel listrik, kepanasan mati tuh burung, panas. Tapi orang pada hidup, Masya Allah. Di tempat yang paling dingin di Tibet pun orang hidup di sana. Kenapa? Manusia ahsanut takwim, ciptaan yang terbaik, bisa beradaptasi dia. Jangan rubah itu, jangan. Harus paham rububiyah kita. Sampai kita mengerti, oh iya ya, ternyata kemudian seperti yang diajarkan. Iya. Ustaz, gimana sih Ustaz supaya bisa kita ini ridho kepada Allah sebagai Rabb Ustaz, dan continue sifatnya Ustaz? Nah, ulama ngajarin nih, yang pertama, kata ulama, kalau kita pengen istiqomah dalam keridoan, kita suruh banyak tawakal kepada Allah.
Ridho ini terminal akhir bagi sebuah tawakal. Jadi artinya tawakal itu kan proses. Wa may yattaqilla yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah. Dia bisa bertawakal, bisa. Asal berawal dari ketakwaan. Wa may yattaqilla yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa pada Allah, Allah berikan solusi. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal pada Allah, Allah bakal jamin. Cuman nggak bisa tawakal langsung kalau nggak pakai proses. Prosesnya harus ada itu. Yang kedua, dia pengen tetap ridho, suruh konsisten melakukan sesuatu yang menjadikan Allah ridho. Jangan banyak-banyak dulu deh. Man amila sholihan aja dulu. Ya, bukan sholihat, bukan wa amilus sholihat. Kalau wa amilus sholihat kan banyak kebaikan. Tapi kalau sholihan satu aja deh, tapi konsisten. Allah ridho itu cukup membangkitkan keridhaan Allah. Rutin nih, ada pengajian di masjid sini, datengin. Atau seputar Cibubur nih, ya kalau memang libur kita Sabtu sama Ahad, ya datengin. Kira-kira yang cocok dan kita butuhkan, karena sekarang enak, bisa follow Instagram, Facebook atau apalah, YouTube, macam-macam gitu ya. Besok insya Allah hari Ahad ketiga di Masjid Agung Al-Azhar tuh, kita kaji tentang keluarga tuh. Kalau besok bagian buat nasihat buat ibu nih, minggu yang lalu buat bapak-bapak tuh, nahkoda dalam rumah tangga judulnya. Kalau besok pagi jam 7 pagi di Masjid Agung Al-Azhar itu kajian kita judulnya Bidadari di Atas Bahtera. Bagaimana menjadi istri yang solehah, ibu madrasah buat anak-anaknya. Bawa kakek, nenek, suami, istri, ajak anak, ajak. Yuk kita getarkan Jakarta dengan belajar tauhid, bagaimana menjadi orang yang benar. Kalau udah bisa begitu, Jakarta tenang, ya. Karena orang yang beriman, yang menuntut ilmu, membuat keterangan dalam kotanya. Ya, pilih konsisten pada satu ibadah yang Allah ridho. Yang ketiga, mengakui kelemahan diri. Jangan suka bercanda sama dosa. Saya udah tahu Ustaz, kalau memang musik tuh nggak boleh Ustaz. Cuma kan saya diundang Ustaz. Ada musiknya gimana? Ya datang buat undangan, bukan buat denger musik, kenapa? Tapi saya tahu diri Ustaz. Saya tuh orang nggak boleh denger musik, ada yang goyang di bagian jari, gitu ya. Jangan datang kalau begitu. Udah tahu gitu jangan diiyain. Anda yang tahu kelemahan diri. Jangan dipaksakan daripada berdosa nantinya. Dan yang terakhir, mengetahui kasih sayang Allah. Harus tahu penyebab datangnya kasih sayang Allah. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Belajar mencintai yang di bumi, yang di langit mencintaimu dengan sendirinya. Kalau bisa seperti itu, bahasa datangi panggilanmu mudah. Kalau belum paham dengan tahapan tadi, susah kita bicara datangi panggilanmu ya Allah. Ya, jadi betul-betul sekedar mengingatkan yang pertama, suruh musarrotah, rapikan perjanjian kita dengan Allah. Ya, baguskan agama kita, perdalam. Yang kedua, muraqabah. Muraqabah, merasa diawasi oleh Allah. Sampai-sampai dia sadar bahwa Allah Maha melihat, Allah di atas langit menyaksikan semua perbuatan kita. Yang ketiga, sungguh-sungguh mujahadah. Orang yang mujahadah. Yang keempat, taslim, berserah diri. Dan yang kelima, ar-ridha, dengan 4 caranya tadi. Ya, semoga Allah muliakan kita insyaallah. Yuk kita berdialog. Silakan yang mau bertanya. Akhirul da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Syukran.